Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa menjumpai Anda di hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita yang menuntun langkah hidup kita menuju ke arah kehendak Allah. Karena itu penting bagi kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena disitulah hidup kita dikuatkan. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu apa? Bagaimana kita melepaskan semua tabiat, karakter yang salah, yang penuh dengan dosa itu dan diganti dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu pagi ini izinkan firman Allah menerangi hati Anda supaya kita ini hidup oleh karena firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, mari terangi hati kami lewat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami diubahkan oleh karenanya. Untuk menghadapi apapun, kami tahu yang menyertai kami jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib. Karena kami tidak takut menghadapi apapun. Sebab Engkau menyertai kami. Firman-Mu menerangi hati kami, menuntun hidup kami pagi ini. Serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Jangan Takut Menghadapi Hidupmu. Bagaimana kita nih seringkali di dalam kehidupan kita ada banyak persoalan datang. Persoalan datang itu kadang-kadang tidak pernah diundang dalam hidup kita. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Karena itu penting bagi kita untuk terus, kata Alkitab, berjaga-jaga. Kenapa demikian? Karena berjaga-jaga itulah siap siaga dan mempersiapkan iman kita. Kapan itu? Setiap hari. Iman itu timbul karena kita mendengarkan atau kita ini mengerti firman Allah di dalam hidup kita. Karena itu firman Allah ini penting supaya Anda tidak takut menghadapi persoalan hidupmu. Amin, saudara. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di 2 Tawari pasal 20 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sampai di sini dulu. Saudara, ini kisah di mana Yosafat dengan orang-orang Yehuda di Yerusalem sedang diancam, dibunuh oleh 3 pasukan besar, yaitu orang-orang Bani Amon, orang-orang Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Miunim, pegunungan Seir. Nah, mereka ini mengalami banyak ketakutan. Karena apa? Diancam mau dibunuh. Hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, ketakutan itu adalah hal yang normal. Semua orang pernah takut, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya pernah takut juga. Saudara, ketakutan karena persoalan itu adalah hal yang biasa yang kita hadapi. Di mana dalam kehidupan kita ini kita menghadapi jalan buntu. Lalu seolah-olah kita ini tidak bisa menemukan jalan keluar. Lalu disitulah timbul yang namanya ketakutan. Ketakutan itu normal. Prinsipnya seperti itu. Anda harus tahu, ketakutan itu normal. Artinya bisa melanda siapapun. Apapun jabatan Anda bisa takut. Nah, tapi saudara, langkah selanjutnya itu penting. Ketika Anda mengalami ketakutan, apa yang Anda ambil tindakan setelah itu? Saudara mau melarikan diri dari persoalan? Saudara mau minta pertolongan kepada yang lain, ya, di luar Tuhan? Atau Anda akan mengakhiri hidup Anda? Itu hal yang menentukan hidup Anda. Kemana kita akan pergi? Yosafat ketika dikabarkan bahwa mereka ini dikepung oleh 3 suku besar, yaitu orang Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir. Secara manusia mengalami ketakutan. Dan Alkitab tadi jelas berkata, ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut oleh karena ancaman yang besar ini. Tetapi langkah selanjutnya itu menentukan. Ya, langkah selanjutnya itu yang akan membawa kita kepada jalan keluar atau jalan buntu. Ketakutan itu normal, tapi selanjutnya apa itu? Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini poinnya, saudara. Di dalam ketakutan itu Yosafat mencari Tuhan.
Langkah setelah dia mengalami ketakutan, persoalan yang berat. Dia tidak lari dari persoalan. Dia tidak menghindar dari persoalan. Dia tidak mengalami depresi atau stres. Bukan itu. Tetapi dia mengambil langkah berikutnya adalah mencari Tuhan. Biar ini menjadi langkah kita, saudara. Mencari Tuhan memang bukan waktu saja kita takut. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi langkah yang benar ketika ketakutan itu datang menghampiri hidup kita adalah datang mencari Tuhan. Yosafat datang mencari Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Kita pun juga tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong persoalan hidup kita. Karena itu jangan lari dari keadaan, jangan lari dengan ketakutan Anda, tapi datanglah mencari Tuhan. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Lalu yang kedua, coba lihat. Ya, ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka masuk ke negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya." Kita loncat aja langsung ke 14, coba lihat. "Lalu Yesiel bin Zagaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, 'Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.'" Perhatikan baik-baik. Saudara, ketika mereka mencari Tuhan, mereka mulai berdoa. Kalau Anda tahu, Yosafat mulai berdoa mengingatkan akan janji Tuhan tentang sesuatu yang akan besar yang terjadi di pihaknya, di bangsanya. Yosafat terus berdoa. Setelah itu muncullah yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di saat itu muncullah Yesiel bin Zakaria bin Beni bin Matanya, seorang Lewi ya dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut." Yang kedua, setelah mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kedua adalah mereka ini menerima firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu yang kata Alkitab membangkitkan imanmu dan imanku. Ini penting supaya kita ini dikuatkan, kita ini perlu firman Tuhan. Jadi percayalah, ketika Anda mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka disitulah Tuhan akan berbicara kepadamu. Baik lewat tulisan logos ini ataupun rema. Itu yang akan membangkitkan iman kita. Itu yang akan membuat iman kita bangkit. Bahwa kita tahu kita memang menghadapi persoalan. Tapi ada satu pribadi yang jauh lebih besar sebagai penolong hidup kita, yaitu Tuhan. Dia yang akan menolong hidup kita. Tiba-tiba muncullah sebuah keyakinan dalam hidupmu. Karena firman Allah itu yang membangkitkan iman kita. Amin, saudara. Jadi langkah kedua, pasti Anda akan mendapatkan firman. Setelah Anda mencari Tuhan, Anda akan mendapatkan firman yang membangkitkan imanmu. Lalu berikutnya kita baca terus ya. Ayat yang ayat 16. "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut, kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Ini bicara soal janji Tuhan tadi. Ya, firman Allah kita mendapatkannya dan itu membangkitkan iman kita. Terus lalu ayat 20 loncat ya.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara, yang ketiga, setelah mereka pertama mencari Tuhan, mereka mendapatkan firman Tuhan. Yang ketiga itu adalah hikmat tuntunan Tuhan. Tuhan tuh memberikan tuntunan kepada kita. Dan ingat ya, tuntunan Tuhan itu kadang melawan arus daripada hal yang biasa di dunia. Tuhan itu kadang-kadang bergerak di sesuatu yang di luar pikiran manusia. Tuhan itu kadang-kadang meminta kita untuk taat berjalan dalam situasi yang agak berbeda dengan dunia ini. Coba pikirkan, hari itu setelah berunding, saya percaya hikmat Allah itu menyertai. Ini yang ketiga, Tuhan berikan hikmat dan tuntunannya. Yosafat dengan seluruh penduduknya berunding, lalu diangkatlah para penyanyi. Bayangin saudara, sesuatu yang agak berbeda. Ini kan perang. Harusnya kan Yosafat mempersiapkan tentara untuk bertempur, untuk berperang. Tetapi yang disiapkan adalah para penyanyi. Di luar kebiasaan manusia. Ya, Anda bisa bayangin nggak seandainya Indonesia perang sama Amerika gitu kan. Ya Amerika itu minimal yang perang tuh badannya kayak rainbow besar-besar gitu perang. Wah, pakai coret-coretan di muka gitu. Indonesia ini singer gereja, tiba-tiba yang disiapkan oleh Israel ini singer gereja, para penyanyi di gereja, para penyanyinya. Kan aneh, ini perang bukan mau konser kan begitu. Menurut Anda ini sesuatu yang di luar dugaan. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh kalau memberi hikmat kita itu sesuatu yang gak masuk akal. Kadang-kadang. Bagi dunia gak masuk akal, tapi bagi Tuhan lihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Justru kata Alkitab di tengah-tengah kekurangan misalnya ya. Ada orang menyebar harta tetapi tambah kaya. Ada orang yang menyimpannya tapi kekurangan. Sesuatu yang bertentangan dengan dunia ini. Kalau kamu di kamar pipi kanan kasih pipi kiri, Bu. Sesuatu yang bertentangan dengan dunia. Tapi Yesus ajarkan itu bagi kita. Ada banyak pengertian-pengertian rohani. Yang penting hikmat Allah itu ada padanya. Dan saya percaya hari itu saudara. Sementara perang akan terjadi, Yosafat mempersiapkan para penyanyi yang mereka nyanyi, mungkin nyanyi kayak begini bahwasanya gini misalnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, prok misalnya begitu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka cuma nyanyi memuji Tuhan. Mereka cuma memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sedangkan tiba-tiba terjadi, kalau ada baca ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir dan hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Sementara mereka nyanyi memuji Tuhan, tiba-tiba saudara di tempat pertempuran sehingga terjadi sebuah yang aneh di mana orang-orang pegunungan Seir, Bani Moab dan Amon saling membunuh sendiri. Orang-orang Israel tidak berperang seperti janji firman. Tidak usah kamu bertempur. Kamu tetap tinggal di situ saja. Mereka nyanyi memuji Tuhan dan terjadi sebuah penghadangan yang luar biasa. Orang-orang Bani Amon, Moab dan pegunungan Seir saling membunuh. Yang keempat, terjadi mujizat. Sesuatu yang tidak Anda duga. Sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiranmu tetapi Tuhan lakukan. Katakan amin. Tuhan itu melakukan sesuatu yang kadang di luar dugaan kita. Anda gak menyangka, tidak pernah ada di deskripsi kehidupanmu tiba-tiba. Kok bisa ya? Saya waktu baca itu ya kok bisa ya orang-orang Bani Amon, orang-orang Bani Moab, orang-orang pegunungan Seir
Mereka tiba-tiba tidak saling mengenal, kayak melihat kawan menjadi lawan. Dan mereka saling bunuh. Sementara orang Israel bersorak-sorai bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sementara mereka terus memuji Tuhan. Tuhan itu buat penghadangan. Yang keempat, mujizat terjadi. Amin, saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Karena itu langkah-langkah ini penting. Mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dalam hidupmu. Lalu yang ketiga, Tuhan akan memberikan hikmat bagimu. Lalu yang keempat, Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Bukan dengan caramu. Dengan cara Tuhan. Lalu yang kelima apa, saudara? Ketika ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaknya semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada apa yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Yang kelima, jelas kelimpahan menyertai Anda. Kelimpahan itu menyertai kita. Kita tidak pernah takut bahaya. Tuhan itu menyertai hidup kita. Dan lihat kelimpahan, dikatakan itu mereka menjarah barang-barangnya jauh lebih banyak. 3 hari, butuh 3 hari untuk ngambilin barang-barang itu. Bahkan mereka tidak sanggup lagi membawanya, terlalu banyak. Itu yang namanya kelimpahan. Tuhan memberkati Anda dengan kelimpahan. Karena itu penting langkah-langkah ini Anda tahu. Bahwa setiap kali Anda mengalami persoalan, takut itu boleh. Saya tadi bilang takut itu normal. Ya, takut menghadapi musuh itu normal. Tapi langkah berikutnya itu menentukan. Mencari Tuhan. Lalu setelah Anda mencari Tuhan, Anda akan bertemu dengan namanya firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara itu membangkitkan imanmu untuk Anda terus berjalan. Lalu yang ketiga, Anda akan bertemu dengan hikmat daripada Allah. Tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba Tuhan itu menuntun Anda. Dan tuntunan Tuhan itu tidak harus sesuai dengan circle dunia. Kadang bertentangan dengan apa yang Anda tahu. Lalu yang keempat, ya, kemenangan ada padamu. Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab yang menyertai itu jauh lebih besar dari apapun juga. Dan yang kelima, Anda akan mengalami sebuah berkat yang berkelimpahan. Kelimpahan itu ada padamu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saya percaya hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Tapi seperti Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dari situlah Anda akan mengalami langkah-langkah ini. Dan sampai di ujungnya adalah kelimpahan. Supaya apa? Kelimpahan diberikan kepada Anda. Supaya Anda juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena pagi hari ini saya berkata kepada Anda, jangan takut. Carilah Tuhan. Maka Anda akan mengalami kemenangan dalam kelimpahan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Karena itu mari pagi hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu menjamah hati kita. Izinkan Tuhan itu terus berbicara buat kita. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang kita lakukan. Amin. Nyanyikan satu pujian ini bersama-sama. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
beriku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan, katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Memberiku kemenangan. Mari kita sembah, mari kita sembah. Tiada lama sandaramu, kami percaya kepadamu Tuhan. Kemenangan daripadamu. Tiada lama sandaramu. Haleluya, haleluya. Tiada lama sandaramu. Tiada meredah. Haleluya. Kami percaya Tuhan kemenangan menyertai kami. Sebab kami mencarimu, mencarimu dengan senap hati. Oh, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kau yang menolong kami di tengah kesesakan kami. Mujizat-Mu terjadi. Oh, 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 haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa orang yang datang di kurenungkan firman-Mu ini dalam kondisi takut karena persoalan hidupmu. Saya mau berkata kepada Anda, jangan takut. Ketika Anda mengalami ketakutan itu, carilah Tuhan. Maka nanti Anda akan bertemu dengan firman-Nya. Firman itu yang akan membuat Anda memiliki hikmat, tuntunan. Sehingga dari situlah Anda akan mengalami yang namanya kemenangan, mujizat di dalam Tuhan. Sehingga sampai pada kelimpahan. Saudara, jangan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Karena itu pagi hari ini, ayo mari kita datang kepada Tuhan. Dengan satu kerinduan. Dengan satu hati kasih, satu cinta kepada Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan dalam hidupku. Karena saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini datang dalam persoalan, pergumulan. Anda mungkin datang dalam pergumulan dalam hidup Anda. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan itu bisa angkat tanganmu di tempat layar atau apapun gadget Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus sama berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangannya. Engkau Allah yang menolong hidup mereka. Engkau yang terus menjawab semua kebutuhan mereka ya Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini lagi berseru kepada Tuhan. Datanglah dengan firman-Mu. Datanglah dengan janji-Mu. Sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh dibangkitkan iman kami. Dan kami boleh menemukan tuntunan-Mu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh pergi ke sana ya Tuhan. Disitulah kami akan menemukan kemenangan dan kelimpahan. Sebab Engkau memelihara kami. Sebab janji-Mu ya dan amin. Bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus minta kesembuhan daripada Allah terjadi. Aku berkata apapun penyakitnya sembuh pagi ini di dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang lagi berdoa untuk rumah tangganya, hamba berdoa biar tuntunan-Mu ya Tuhan. Hingga keluarga ini bisa mengalami kebahagiaan oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka.
baik suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus secara ekonomi juga hamba terus berdoa. Orang-orang yang terlibat hutang. Tuhan, kami kadang-kadang susah menemukan jalan keluar. Tapi kami percaya di dalam Engkau ada mujizat. Sehingga utang demi hutang itu dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Ampuni cara hidup kami yang lalu. Ampuni Tuhan gaya hidup kami yang lama, yang salah. Tapi kami mau hari ini hidup dengan hikmat Tuhan. Supaya kami tidak terlibat hutang lagi. Tuhan, aku berdoa juga untuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang mengalami dipecat dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau orang-orang yang lagi memulai pekerjaan. Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-Mu. Kami tidak takut menghadapi apapun sebab kami tahu kami punya Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, hari ini, pagi ini terjadi banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Abah sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus berbicara kepada Anda lewat kebenaran firman Tuhan di acara Kurenungkan Firman-Mu. Karena itu saya mendorong Anda untuk terus mengikuti ya acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, Anda yang belum subscribe, yang belum tekan loncengnya, terus tekan ya. Nanti saudara akan terupdate dari acara-acara rohani di YouTube KMS Kalimantan, sehingga itu bisa menjadi berkat buat Anda semua. Karena itu tetap semangat untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu hari Senin depan dalam acara Kurenungan Firman.